있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Cantika, NIM 2216040184. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana pertanyaannya, buatlah diagram proses produksi, hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama, buatlah jurnal. Maka jawabannya adalah yang pertama, buatlah diagram proses produksi. Departemen A, biaya produksinya sebanyak 4.000 dengan produksi sebanyak 400 kg terdapat di soal. Departemen A mentransfer ke Departemen B sebanyak 30%. 30% dikali dengan 400 kg maka menghasilkan produk sebanyak 120 kg dengan biaya 600. Departemen A mentransfer juga ke Departemen C sebanyak 70% dikali dengan 400 kg menghasilkan produksi sebanyak 280 kg dengan biaya produksi sebanyak 1.000. Departemen C lalu mentransfer ke Departemen D sebanyak 40% dikali dengan 280 kg menghasilkan produksi sebanyak 112 kg dengan biaya produksinya 120. Dan Departemen C mentransfer juga ke Departemen E sebanyak 60% dikali dengan 280 kg maka menghasilkan produksi sebanyak 168 kg dengan biaya produksi sebanyak 360. Untuk Departemen B, produk beta sebanyak 120 kg, harga jualnya Rp30 per kilogramnya. Untuk Departemen D, namanya produk delta dengan produk sebanyak 112 kg dengan harga jualnya Rp10 per kilogramnya. Untuk Departemen E dengan nama produk Egana menghasilkan 168 kg produk dengan harga jual sebanyak 20 per kilogramnya. B. Hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama, produk delta dan produk Egana. Nilai pasar delta sebanyak 112 kg dikali dengan 10 menghasilkan 1.120. Dikurangi biaya pemprosesan di Departemen D sebanyak 120 maka hasilnya adalah 1.000. Nilai pasar Egana 168 kg dikali dengan Rp20 maka menghasilkan sebanyak 3.360 dikurangi dengan biaya pemprosesan di Departemen E sebanyak 360 menghasilkan 3.000 maka biaya pemprosesan Departemen D maka nilai pasar delta hasil nilai pasar delta ditambah dengan nilai pasar Egana adalah nilai total pasarnya 4.000 dikurangi dengan pemprosesan di Departemen C sebanyak 1.000 terdapat di soal maka nilai bersih pasar atau NMV-nya produk delta dan Egana sebanyak 3.000. 2. Produk beta nilai pasar delta sebanyak 120 kg dikali Rp330 menghasilkan 3.600 dikurangi biaya pemprosesan di Departemen B sebanyak 600 maka hasilnya 3.000 dan ditambah dengan nilai pasar bersih maka total nilai pasar pada titik pisah adalah 6.000. Alokasi biaya produksi bersama Departemen A, produk delta dan produk Egana adalah 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 menghasilkan 2.000.
pada produk beta 3.000 dibagi dengan 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000, maka dijumlahkan hasilnya 4.000. Alokasi biaya produksi bersama Departemen C pada produk delta sama dengan 1.000 dibagi 4.000 dikali dengan 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 750. Pada produk Egana 3.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah dengan 1.000, maka hasilnya adalah 2.250, dan 750 ditambah 2.250 hasilnya adalah 3.000. Pada produk delta, alokasi biaya produk bersamanya 750 dibagi dengan separabel produk cost sebanyak 120 menghasilkan total costnya 870. Untuk produksinya sebanyak 112 dan harga pokok per unitnya adalah 7,77. Produk Egana, alokasi biaya produk bersama sebanyak 2.250 ditambah separabel produk cost sebanyak 360, maka menghasilkan total costnya sebanyak 2.610 dibagi dengan produksi sebanyak 168 kg, maka hasil harga pokok per unitnya adalah sebanyak 15,54. Produk beta, alokasi biaya produk bersama sebanyak 2.000 ditambah dengan separabel produk cost sebanyak 600, maka menghasilkan total costnya adalah sebanyak 2.600 maka 2.600 dibagi dengan produksi sebanyak 120 kg, maka mendapatkan harga pokok per unitnya adalah sebanyak 21,67. Lalu alokasi biaya produk bersamanya dijumlahkan menghasilkan 5.000, parabel produk costnya sebanyak 1.080 dan total costnya sebanyak 6.080. C. Untuk ayat jurnal yang pertama, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A di debit persediaan barang dalam proses untuk Departemen A sebanyak 4.000, di kredit kredit ekonnya sebanyak 4.000. Yang kedua, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C. Untuk debitnya persediaan barang dalam proses dan di Departemen B sebanyak 2.000, persediaan barang dalam proses Departemen C sebanyak 2.000, maka di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen A sebanyak 4.000. 3. Ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi Departemen C. Debit persediaan barang dalam proses Departemen C sebanyak 1.000. Untuk kreditnya kredit ekonnya sebanyak 1.000. Dan 4. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Di debit persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 750 ditambah dengan persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 2.250, maka menghasilkan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen C adalah 3.000. Untuk 5-nya, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi Departemen D. Untuk debitnya persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 120 dan kreditnya kredit ekonnya sebanyak 120. 6. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen D. Debitnya persediaan produk delta sebanyak 870, kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 870. 7. Ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen E sebanyak 360, kreditnya kredit ekonnya sebanyak 360. 8. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen E. Debitnya persediaan produk Egana sebanyak 2.610 dan kreditnya persediaan barang dalam proses
Departemen E sebanyak 2.610. 9. Ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi Departemen B, persediaan barang dalam proses Departemen B sebanyak 600.000 debit, any credit account sebanyak 600 di kredit. 10. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B, debitnya persediaan produk beta sebanyak 2.600 dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen B sebanyak 2.600. Sekian soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.